Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Manajemen Belanja Daerah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Manajemen Belanja Daerah, mengenai yaitu pengelolaan dan kelembagaan keuangan daerah. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Faiz Arif Jamil MAK. Baik, berikut anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, M. Harti Lazim. Yang kedua Ratna Wulansari, dan yang ketiga Rosi Lara. Baik, sub-bab pembahasan dari materi kami ini adalah yang pertama struktur pengelolaan keuangan daerah, yang kedua pembagian tugas dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, dan yang ketiga pengawasan dan pemeriksaan laporan keuangan daerah. Baik, pemateri pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik, pendahuluan. Pengaturan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat menjadi satu dengan pemerintahan daerah dengan undang-undang mengenai pemerintahan daerah, dan ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah itu mencakup seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Baik, dalam struktur pengelolaan keuangan daerah memiliki dasar hukum, yaitu dalam rangka pelaksanaannya kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu pengelolaan keuangan daerah. Jadi pengelolaan keuangan merupakan subsistem dalam sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan selanjutnya dalam rangka pengelolaan keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien melalui tata kelola pemerintahan dan dapat memenuhi pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efisien, efektif, dan makna ruang lingkup. Dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang paling penting dan telah diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagan struktur pengelolaan keuangan daerah. Jadi yang pertama itu yang paling atas itu ada kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan dan pengelolaan keuangan daerah yang akan dikoordinasi oleh sekretaris daerah keuangan. Nah, daerah ini memiliki dua fungsi yang berbeda. Yang pertama itu sebagai pengguna anggaran daerah dan ada yang sebagai pejabat pengelolaan keuangan daerah terhadap pengguna anggaran. Pengguna ini adalah yaitu kepala SKPD. Nah, dan PPKD dan BUD yaitu adalah pejabat pengelolaan keuangan daerah itu selaku bendahara umum daerah. Nah, itu dilaksanakan oleh kepala SKPKD. Nah, atau Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah. Nah, pengguna anggaran tadi ini ada beberapa pihak yang berkepentingan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Nah, ada bendahara. Bendahara tadi ada bendahara penerimaan dan ada bendahara pengeluaran. Kemudian ada pengguna anggaran. Dan ada juga PPTK atau pejabat pelaksana teknis kegiatan. Dan juga ada yaitu namanya
PPK atau Pejabat Penata Usahaan Keuangan, yang merupakan unit yang terkait dengan perlakuan daerah di sisi pengguna anggaran. Nah, kalau di sisi bendahara umum daerah, pejabat pengelola keuangan daerah itu ada kuasa bendahara umum daerah. Nah, itu merupakan struktur bagan pengelolaan keuangan daerah. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Rosilara. Untuknya saya silahkan. Yang pertama yaitu pembagian wewenang, di mana satu yaitu kepala daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, selanjutnya kekuasaan tersebut akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah. Lalu yang ketiga, kekuasaan tersebut akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran atau barang di bawah koordinasi sekretaris daerah. Pemerintah juga memperjelas posisi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai instansi pengguna anggaran dan pelaksanaan program. Lalu yang terakhir yaitu pemerintah juga menetapkan posisi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai bendahara umum daerah. Dengan demikian, fungsi perbendaharaan dipusatkan di Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya ada tanggung jawab pengelola keuangan daerah, di mana beberapa aspek pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat adalah untuk memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar kepada para pejabat dalam pelaksanaan anggaran, sistem pengawasan, pengeluaran, sistem pembayaran, lalu ada manajemen kas dan perencanaan keuangan. Selain itu adalah untuk pengelolaan utang dan piutang, pengelolaan investasi, pengelolaan barang dan modal milik negara, serta larangan dan penyitaan barang atau uang milik daerah atau yang dikuasai oleh negara dan daerah. Selain itu ada penata usahaan dan pertanggungjawaban APBD serta akuntansi dan pelaporan. Selanjutnya, dalam menyelesaikan proses pembayaran yang bernilai kecil, harus dibentuk kas kecil unit pengguna anggaran, di mana pemegang kas kecil tersebut harus bertanggung jawab kepada modal yang diberikan dan jumlahnya lebih dibatasi oleh bendahara. Sedangkan dalam menyederhanakan seluruh proses pembayaran Satuan Kerja Perangkat Daerah serta untuk menghindari terjadinya verifikasi atau pengurusan administratif dan penerbitan SPM atau pengurusan pembayaran, maka dijadikan berada dalam satu kewenangan tunggal di mana Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan fungsi penerbitan SPM dialihkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, dengan pemindahan kewenangan penerbitan SPM kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka jadwal penerimaan dan pengeluaran kas secara periodik harus diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan oleh unit penerima dan pengguna kas. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah melalui unit kebendaharaan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dapat melakukan antisipasi dengan lebih baik lagi atas kemungkinan terjadinya kekurangan kas atau defisit. Lalu selanjutnya, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, maka pemerintah daerah wajib memberikan pertanggungjawaban berupa yang pertama yaitu laporan realisasi anggaran, yang kedua yaitu neraca, yang ketiga yaitu laporan arus kas, dan yang keempat yaitu catatan atas laporan keuangan. Baik, pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Ratna Wulansari. Kepadanya saya silakan. Baik, selanjutnya yaitu
Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. 1. Pengawasan dan pemeriksaan laporan keuangan daerah. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK. Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen keuangan daerah. BPK RI akan melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan dalam pemeriksaan keuangan ini. BPK sebagai auditor yang independen akan melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Selain pemeriksaan ekstern oleh BPK, juga dapat dilakukan pemeriksaan intern. Pemeriksaan ini pada pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah. Yang kedua, yaitu pembinaan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. Pemberian pedoman mencakup perencanaan dan penyusunan APBD. Penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi mencakup perencanaan dan penyusunan APBD. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD yang dilaksanakan secara berkala dan atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan. Gambar 2.2 Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Pembinaan yaitu pembinaan pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Pengawasan yaitu DPRD kepada APBD. Yang kedua, pengawasan yaitu pengendalian intern kepada pengelolaan keuangan daerah. Dan yang selanjutnya, pengawasan pemeriksaan ekstern BPK ke pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah, laporan keuangan. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.